Ini lebih hebat daripada istighfar. Kekuatannya dalam hal menghapus dosa kita. Itu lebih cepat menghapuskan dosa daripada istighfar kita itu. Di kota itu terkenal orang kota itu mustajab doa. Kayak apa caranya orang kampung nih? Ini kalau aku salah-salah sedikit ini didoakannya bisa mati juga aku nih. Ini orang kampung ini mustajab benar doa. Diselidiki oleh raja itu ternyata mereka Al-Mu'min Bismillah Al-Muqit, orang yang beriman dengan nama Allah Al-Muqit. Nah, kita sudah tahu Allah dengan namanya Al-Muqit menciptakan makanan dan menyampaikannya ke tubuh kita. Nah, kalau kita beriman dengan nama itu, setelah kita paham maknanya, kita disuruh untuk berakhlak sepertinya. Yaitu apa? Nah, kita dihimbau, kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala agar suka memberi makan kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Nah, disebut dengan it'amut ta'am. Orang yang beriman kepada Al-Muqit, percaya kepada Al-Muqit, maka dia akan suka memberi makan orang lain. Karena itu bagian daripada keimanan kita kepada nama Allah Al-Muqit itu. Allah yang menciptakan makanan, Allah yang menyampaikannya ke tubuh kita. Kita selaku manusia hamba Allah beriman dengan demikian, kita pun juga suka memberi makan kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Nah, it'amut ta'am. Para muhibbin rahimakumullah, banyak sekali hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan kelebihan daripada it'amut ta'am ini. Manfaat yang kita dapat apabila kita bisa memberi makan kepada orang lain. Nah, di antaranya Rasulullah SAW bersabda, min mujibatil maghfirah it'amut ta'am. Ujar Nabi, sebagian perkara yang bisa menghapuskan dosa kita, it'amut ta'am, memberi makan kepada orang lain. Ini lebih hebat daripada istighfar. Kekuatannya dalam hal menghapus dosa kita. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, itu istighfar, kita minta ampun kepada Allah. Nah, kita memberi makan kepada orang lain itu lebih cepat menghapuskan dosa daripada istighfar kita itu. Nah, dikisahkan dalam sebuah kisah di zaman dahulu, ada seorang ahli ibadah. Lebih 60 tahun orang ini hanya berkhalwat pekerjaannya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, suatu hari orang ini keluar dari khalwatnya mencari makanan, cari makanan. Dalam perjalanan mencari makanan itu, seseorang ini tergoda dengan seorang perempuan, akhirnya dia berzina dengan perempuan itu. Padahal ini orang sudah 60 tahun ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berkhalwat. Suatu hari dia mencari makanan, dia berzina dengan seorang perempuan. Nah, roti yang ada di tangannya itu dia bawa roti tadi. Ada orang kelaparan. Ada orang kelaparan, dikasihkannya roti itu kepada orang yang lapar tadi, kenyang orang itu. Nah, diberitahukan Nabi pada waktu itu bahwa seorang ahli ibadah yang 60 tahun tadi betapa berkhalwat dalam tempat ibadat itu, habis semuaan amal ibadahnya gara-gara dia berzina itu. Habis semuaan. Ditimbang amal ibadah 60 tahun itu sirna dengan perbuatan zina itu. Didatangkan amalnya yang memberikan roti tadi kepada orang yang sedang lapar. Nah, dimasukkan dalam timbangan amal orang ini, maka akhirnya menanglah amal kebaikan seseorang yang ahli ibadah tadi. Artinya sepotong roti yang dia berikan kepada orang yang berhajat itu dapat menghapuskan dosa zinanya itu. Nah, jadi itu ujar Nabi kita, min mujibatil maghfirah it'amut ta'am. Termasuk hal yang mendatangkan ampunan Allah kepada kita, it'amut ta'am, memberi makan kepada orang lain. Memberi makan satu orang kah, dua orang kah, makin banyak makin bagus. Kalau mesti menunggu kita baruhan beri makan itu. Ada makanan nasi bungkus kita beri kepada orang, it'amut ta'am. Nah, jadi it'amut ta'am ini artinya memberikan orang makanan tanpa ada balasan apa-apa daripada mereka. Itu disebut it'amut ta'am. Kalau kita mengundang ke rumah kita orang kita undang ke rumah kita suruh bertahlil. Orang nih suruh bertahlil, suruh baca muqaddam Quran,
Hanya kita suruhnya makanan, itu kada it'amut ta'am. Orangnya orang bertahanjam bertahlil duduk sudah di situ. Itu sama-sama berbuat baik. It'amut ta'am ini kada ada baca doa selamat, kada ada bertahlil, beri orang makanan habis. Itu namanya it'amut ta'am. Kalau kita orang disuruh baca ini, suruh baca itu, kita beri makanan, itu artinya mau upah orang berbuat baik kepada kita. Bukan termasuk it'amut ta'am yang mendatangkan ini. Itu kada murni it'amut ta'am. Karena ada balasan dari orang lain kepada kita. Nah, kita undang datang manusia, kita undang ke rumah, mereka datang, duduk, hidangkan makanan, hidangkan minuman, sudah selesai, dah berikan. Nah itu it'amut ta'am. Tanpa ada manfaat yang kita ambil dari orang yang kita undang itu. Nah pekerjaan seperti itu buah keimanan kepada nama Allah Al-Muqit dan dapat menghapuskan dosa-dosa yang kita lakukan. Itu antara lain manfaatnya it'amut ta'am. Rasulullah SAW bersabda, khiyarukum man at'amat ta'am. Orang yang paling baik di antara kalian itu, ujar Nabi, orang yang suka memberi makan kepada orang lain. Nah, jadi itu pertama. Kalau kita beriman kepada nama Allah Al-Muqit, maka kita akan jadi orang yang suka memberi makan kepada orang lain. Nah kemudian yang kedua, buah keimanan kita kepada nama Allah Al-Muqit, an la ya'kula illa halala, bahwa dia tidak makan makanan yang masuk ke dalam tubuhnya itu melainkan makan yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu makan yang halal. Itu masuk bagian dari iman kepada Al-Muqit. Yang kedua, kita makan makanan untuk menggerakkan tubuh kita. Makanan ini makanan yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu makanan yang halal. Makanan halal. Karena makanan ini ada yang jelas-jelas haram, ada yang jelas-jelas halal, ada yang di tengah-tengah, ada jelas antara halal haramnya. Yang makanan haram itu ada dua. Satu, haram barangnya, seperti bangkai, seperti apa lagi, daging babi misalnya. Nah ini makanan ini haram, haram barangnya yang haram. Yang kedua, barang itu menjadi haram karena dengan cara yang haram mendapatkannya, jadi haram juga. Ini barang-barang halal sebujurnya. Ini beras, nasi halal, daging sapi halal. Cuma cara mendapatkannya dengan cara yang tidak halal, maka barang itu pun jadi kada halal. Nah, kita dapat daging, dapat nasi dengan cara mencuri. Nah, padahal nasinya itu halal, cuma caranya kada halal, akhirnya jadi kada halal. Ini sapi sebujurnya halal, tapi karena cara menyembelihnya salah, nah, sehingga jadi daging sapinya kada halal. Atau sapinya halal tapi sapi curian, jadi sapi kada halal. Nah orang beriman kepada nama Allah Al-Muqit, kada mau makan untuk menjaga tubuhnya kecuali dari makanan yang halal itu. Nah para muhibbin rahimakumullah, para ulama menyimpulkan dari berbagai macam dalil apa keuntungan kita makan yang halal itu. Ujar mereka menyimpulkan, yang pertama, makanan yang halal itu munawwirul qulub, menerangkan hati kita. Orang nang kada pendapatan, orang nang pembabal, nah makan terus dengan makan yang halal, maka hatinya akan jadi terang, otaknya akan jadi cerdas. Munawwirul qulub, makanan yang halal itu menerangi hati seseorang. Yang kedua, ujar para ulama, makanan yang halal itu faidahnya adalah husulut taufik, menghasilkan kegemaran untuk ibadah. Karena tubuh kita diisi yang halal, yang halal, yang halal, datang taufik Allah. Dengan taufik itu segala ibadah menjadi ringan dilakukan. Sembahyang malam dengan ringan dilakukan, berbuat kebaikan, baca Quran, baca salawat, nuntut ilmu dengan ringan. Nah itu buah daripada makan yang halal, husulut taufik. Orang yang makan haram kada akan bisa tahajud malam hari secara istiqamah. Kenapa? Karena tubuhnya diikat oleh makanan yang haram itu. Jadi kalau kita ada masalah dengan ibadah, kenapa ibadah kita kada mau rutin, kenapa ibadah kita kada mau istiqamah, nah kita periksa sumber makanan kita, mungkin ada yang kada halal masuk ke dalam tubuh kita. Nah yang ketiga, husulu
ijabatillah, hasil darinya ijabah dari Allah. Kalau kita berdoa, doa kita diijabah oleh Allah. Kalau kita berdoa, doa ini dikabulkan oleh Allah karena makanan kita ini halal. Yang menghambat doa kita itu akibat kita makan haram atau makan subhat. Nah, ini yang menyebabkan doa kita terhalang. Nah, kalau makanan kita halal, doa kita akan tembus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang kelima, kabul taat. Taat yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena tubuh kita diisi dengan barang yang halal itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, Rasulullah SAW bersabda, ujar Nabi kita, ya Sa'ad atib mat'amak takun mustajabat da'wah. Wahai Sa'ad, baguskanlah makanan kamu, niscaya engkau mustajab doa. Kalau kau hendak jadi orang yang mustajab doa, baguskan makananmu. Walladhi nafsu Muhammadin biyadihi innal 'abda la yaqdhifu luqmatal haram fi jawfi ma yataqabbalullahu minhu al-amala 40 yawma. Ujar Nabi kita, demi Allah, bahwa seorang hamba yang makan sesuap makanan yang haram ke dalam tubuhnya, Allah tidak akan menerima baginya ibadah 40 hari. Nah, kita makan yang haram, sesuap, 40 hari ibadah kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masa suap aja, masa pikirin berapa suap? Doa kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dikisahkan ada seorang raja di satu kota di negeri Irak. Ini kejadian di zaman dahulu. Raja ini orangnya orang pintar, agamanya pintar, tapi imannya kurang. Ini mengetahui masalah-masalah agama. Dan di kota itu terkenal orang kota itu mustajab doa. Kalau ada raja yang berkuasa di situ, raja ini kada jujur, begitu didoakan oleh orang kampung situ, habis dah mati raja nih. Ada raja di situ berkuasa lagi, raja kada jujur, orang kampung berkumpul di masjid berdoa, mati rajanya. Nah, datang giliran kepada raja yang saikung ini, hendak mengakali kayak apa caranya orang kampung nih. Ini kalau aku salah-salah sedikit, ini didoakannya bisa mati juga aku nih. Nah, orang kampung ini mustajab benar doa. Diselidiki oleh raja itu, ternyata mereka hanya makan yang halal, hanya makan yang halal. Nah, lalu si raja ini mengulah pengumuman ke seluruh penduduk kota itu. Ujar raja pengumuman, besok hari seluruh rakyat agar membawa sebiji telur ke masjid ini. Nah, satu orang satu biji, karena aku perlu telur banyak. Masyarakat kota telurnya kada larang juga, masing-masing datang buah hintalo sebiji seorang ke masjid, hibak masjid lawan hintalo. Kumpul di masjid. Nah, lalu si raja ini besok keluar lagi pengumuman. Ujar raja, aku kada jadi perlu hintalo. Sekarang hintalo ambil kembali. Ambil kembali. Nah, masyarakat itu kan andak tinggalkan. Terkumpul hibak masjid hintalo. Raja nyuruh ambil kembali hintalo. Nah, masing-masing mengambil hintalo, membawa bulik. Hintalo siapa kada tahu lagi nih. Serbu semuaan. Nah, serbu semuaan. Semuaan membawa hintalo. Jelas apa huruf sudah hintalonya. Nah, kalau lagi mencari mana hintalo seorang ada ingat lagi. Waktu asam dua, waktu kembali dua bulik, dua beranak, nanda sebiji buah bulik. Nah, dimakanlah hintalo oleh sakutaan tadi kan, dibulikkan oleh raja. Nah, sekarang jar raja, pendudukku sudah makan barang subhat semua. Sakutaan makan subhat sudah. Nah, hintalo tadi kada jelas ampun siapa masing-masing mengambil. Nah, lalu si raja ini berbuat zalim. Macam-macam tindakannya raja yang berbuat zalim itu ini. Berkumpul orang kampung masjid berdoa kepada Allah, kada kabul lagi doanya. Kenapa? Makan hintalo subhat tadi sebiji gara-garanya. Nah, jadi ini kisah kenyataan terjadi di negeri Irak pada waktu itu. Ini pengaruh orang yang makan hintalo subhat pun doanya sudah kada didengar lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi makan yang haram, makinnya. Apalagi sebenarnya makan sebiji hintalo aja sudah mengganggu dengan mustajab